Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan analisis inferensial khususnya korelasional. Minggu lalu kita sudah membahas tentang analisis deskriptif yang intinya menjelaskan bagaimana suatu data ya, menjelaskan secara komprehensif bentuk posisi data dalam suatu penelitian. Pada hari ini, kita akan fokus kepada analisis korelasional yang termasuk di dalam analisis inferensial. Salah satu desain yang populer di dalam penelitian psikologi adalah penelitian korelasional. Jadi penelitian korelasional ini adalah penelitian yang menghubungkan minimal dua variabel dalam suatu penelitian. Ya, jadi minimal ada dua. Namanya saja korelasional ya. Jadi korelasional ini hanya melihat sejauh mana hubungan atau keterkaitan antar variabel ya. Jadi bukan melihat sebab akibat. Ya, jadi kalau kita lihat desain penelitian korelasional ini, di sini kita bisa lihat ada desain deskriptif, korelasional dan perbandingan ya, group comparison ya. Nah, korelasional ini hanya melihat hubungan ya antar dua variabel. Misalkan ya kita ingin melihat ya lamanya liburan dengan peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Apakah lamanya liburan itu akan meningkatkan kasus COVID-19 di Indonesia misalkan ya? Oh, ternyata iya. Nah, itu bisa nanti kita buktikan ya dengan analisis korelasional. Nah, di dalam penelitian korelasional ini ada arah korelasinya ya. Jadi secara umum ya, bisa saja arah korelasinya mendekati nol ya atau zero correlation. Jadi kalau bentuk grafiknya kurang lebih seperti ini gambarnya ya. Jadi di sini artinya zero atau mendekati nol ini tidak ada hubungan antara variabel X ya independen dengan variabel Y ya. Ini biasanya terjadi ketidakkonsisten ya, terkadang X naik, terkadang Y naik atau turun, sehingga scatter plotnya ini tidak beraturan ya. Kemudian yang kedua adalah ada korelasional positif, arahnya positif ya. Jadi korelasional positif ini hubungan antar variabel ini searah. Semakin tinggi X, maka semakin tinggi nilai Y. Jadi kalau kita meneliti ya, semakin lama liburan, maka semakin lama atau semakin banyak terjadi peningkatan COVID-19 di Indonesia. Atau misalkan semakin tinggi kepercayaan diri seseorang, maka semakin bagus dia di dalam adaptasi, di dalam pergaulannya. Jadi X-nya naik, Y-nya juga naik. Atau X-nya turun, Y-nya juga turun gitu ya. Jadi searah intinya. Yang ketiga adalah arahnya negatif. Ini yang berlawanannya bentuk gambarnya juga berbeda ya dari sebelumnya ya. Nah, hubungan antara variabel X dan variabel Y itu berlawanan. Misalkan semakin tinggi X, Y-nya semakin turun. Biasanya kita menggunakan pada variabel-variabel yang berlawanan ya, yang positif sama negatif. Misalkan ya, X-nya adalah konsep diri ya. Konsep diri, semakin tinggi konsep diri, maka kecemasannya semakin rendah. Nah, itu X-nya naik, Y-nya turun. Maka itu arahnya negatif ya. Jadi biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan antar variabel ya, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, arah korelasional ini kita peroleh dari teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya ya, ketika kita ingin membuat suatu hipotesis ya. Kemudian secara umum ya kita bisa ilustrasikan hubungan antara X dan Y ya tadi rangkumannya. Kalau dia mendekati nol ya, yang positif korelasi ya, ini titik-titiknya yaitu bentuknya kayak lingkaran ya. Negatif juga demikian ya. Tetapi kalau arah korelasinya 0,3, kekuatan hubungan X dan Y 0,3 itu sudah mulai agak terbentuk ya.
Tapi ini masih lemah ya. Nah, negatifnya biasanya dicirikan dengan ada R-nya min ya. Nanti bisa kita temukan pas saat kita analisis. Kemudian kalau udah 0,6, ya ini sudah membentuk kayak garis lurus ya. Nah, negatifnya juga. Dan kalau plus 1, ini sudah persis ya, garis lurus ya. Nah, arahnya berbalik kalau dia min 1. Jadi, hubungan itu mulai dari 0 sampai plus atau min 1. Ya, nanti kita akan jelaskan kekuatan hubungan antara X dan Y di dalam korelasi ya. Inilah bentuk ilustrasi gambar ya. Bagaimana gambar itu mencerminkan hubungan antara variabel X dan Y. Dari mulai yang 0 sampai dengan yang hubungannya korelasinya 1 ya. Kemudian kita lihat, nah ini yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kekuatan hubungan di dalam penelitian korelasional itu bergerak dari min 1 sampai plus 1. Ya, semakin mendekati plus atau min, maka korelasinya semakin kuat. Jadi sangat sempurna kalau plus min 1 atau min 1 ya. Tetapi semakin mendekati angka 0, korelasinya semakin lemah ya. Jadi hubungannya itu semakin lemah. Nah, ini kurang lebih ya interpretasinya. Kalau 0, sekian ya sampai 0,1 itu sangat rendah. Ya, kalau 0,2 sampai 0,3 masih rendah atau lemah gitu ya. 0,4 sampai 0,599 itu sedang, ya 0,6 sampai 0,7 sekian kuat, dan 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Jadi ini interpretasi ya kalau kita nanti analisis korelasi, salah satunya analisis korelasi produk momen ya. Ini kurang lebih hampir sama ya. Walaupun sedikit berbeda ya, sesuai tergantung daripada ahlinya. Nah, kemudian di dalam suatu penelitian kita juga harus tahu ya, data yang kita gunakan itu apa? Data nominal, ordinal, atau interval. Karena apa? Pemahaman data ini sangat penting ketika kita ingin memilih suatu analisis. Nah, karena kita hari ini fokusnya pada analisis korelasional, maka kita di dalam penelitian kita melihat ya, apakah penelitian kita ini menggunakan hipotesis korelasi. Kalau kita penelitian korelasional, tentu kita menggunakan penelitian korelasional ya. Nah, hipotesis perbedaan ya nanti kita akan pelajari ya. Nah, kalau datanya nominal, nominal itu datanya sifatnya kategori ya. Dua-duanya nominal ya. Misalkan yang satu jenis kelamin, ya yang satu bicara tentang kecemasan. Nah, kecemasannya ini dibagi dua, tinggi sama rendah gitu ya. Nah, jadi hipotesis yang kita gunakan kalau dua-duanya nominal itu namanya koefisien kontingensi ya. Koefisien kontingensi ya. Nah, ini yang akan kita gunakan ya. Nah, tapi hari ini kita tidak belajar yang koefisien kontingensi ya. Kita akan belajar tentang korelasi Pearson atau Spearman ya, karena dia sepaket ya. Oke, itu ya. Ini biasanya data nominal ini ya, ini analisisnya non parametrik. Jadi ingat ya, nanti kita akan bahas ya di akhir-akhir statistik non parametrik. Kemudian kalau datanya ordinal, ini analisisnya masih non parametrik, tetapi berbeda lagi ya. Nah, untuk hipotesis asosiasi, kita menggunakan statistik analisis namanya Spearman ya. Dilambangkan RS ya. Spearman. Ini kalau datanya ordinal. Umumnya di psikologi itu banyak datanya, data-data pengukurannya ordinal. Jadi kita bisa menggunakan Spearman. Nah, Spearman ini tidak menggunakan asumsi ya, asumsi-asumsi statistik ya. Artinya dia masuk dalam kategori statistik non parametrik. Minggu lalu saya sudah jelaskan tentang apa itu statistik parametrik dan non parametrik serta kelebihan dan keunggulannya. Dan yang terakhir adalah kalau data dua-duanya interval ya, maka kita bisa menggunakan ya kalau dua pengukuran namanya person ya, disimbolkan dengan R ya. R kecil ya ini person. Nanti kalau kita selanjutnya kita ada regresi ya. Tapi kita hari ini fokus kepada person
ataupun Spearman ya. Nah, ini ya. Jadi ini pemahaman data kita ya. Kalau kita variabel X dan Y itu interval, kita menggunakan persen kalau asumsi-asumsinya terpenuhi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini secara umum jenis analisis korelasional yang mungkin tidak dijelaskan di gambar sebelumnya ya. Jadi yang pertama korelasi person ini yang kalau datanya interval. Kalau datanya order atau ada tingkatan, kita menggunakan ya Spearman ya. Skalanya ordinal ya. Ini non parametrik ya. Nah, ada juga yang namanya point serial dan biserial. Ini apabila salah satunya dikotomi ya dan satunya interval. Nah, ini ada dikotomi sebenarnya kayak jenis kelamin kan sebenarnya ya 1 dan 2 pria dan wanita. Atau dikotomi yang buatan ya misalkan kita buat dikotomi kecemasan ada tinggi ada rendah. Nah, dan yang terakhir yang tadi ya koefisien kontingensi apabila keduanya variabel berskala nominal atau kategori ya. Nah, jadi yang kita bahas ya tentu hanya hari ini produk momen dan Spearman ya. Nah, kontingensi itu nanti ya pas non parametrik ya. Kita non parametriknya kita pilih yang Spearman saja. Nah, ini jenis korelasional ya di dalam analisis korelasional. Yang familiar ya person sama Spearman yang kontingensi ya. Kemudian kita sudah masuk ya analisisnya. Jadi sebenarnya di dalam analisis korelasional ya, untuk kita ingin memulai menganalisis ya kita harus memilih ya. Yang jelas kita harus paham ini data kita ordinal atau interval. Kalau kita berasumsikan datanya interval ya, maka kita lakukan uji asumsi ya. Nah, maka di dalam korelasi ini ada 2 uji asumsi. Yang pertama normalitas, yang kedua linearitas. Namun yang paling penting ya, para ahli mengatakan normality ya. Nah, normalitas. Ya, yang linearitas ini ya pendukung ya, tetapi ada juga yang tidak mengikutkan ya. Karena korelasi ini nanti pasti berkaitan dengan linearity ya, walaupun tidak pasti ya, tidak mesti. Oke, yang pertama kita akan lihat ya normality-nya ya. Normality di dalam apa yang dimaksud dengan normalitas. Ini kita oke. Oh ya. Tapi nanti kita ini kan dulu ya. Oke. Jadi normalitas ini adalah bagaimana data itu berbentuk ya kurva normal. Jadi kurva normal itu kurvanya berbentuk apa namanya? Seperti lonceng gitu ya. Nah, nanti kita akan lakukan uji normalitas ini ya. Tetapi itu yang pertama kita lakukan normalitas, yang kedua linearitas ya. Tapi kita akan fokus kepada normalitas. Oke ya. Jadi itu uji asumsinya. Nanti kita akan jelaskan ya. Jadi normalitas itu secara umum ya ada banyak cara mengujinya ya. Kenapa kita perlu normalitas ya? Karena dalam analisis inferensial fungsi utamanya adalah generalisasi ke populasi yang lebih luas ya. Jadi kalau kita ingin meneliti pada satu fakultas, maka generalisasinya pada satu universitas ya. Jadi generalisasi itu akan lebih kuat kalau data yang kita ambil itu distribusinya normal. Karena pada umumnya apa yang ada di dunia ini cenderung distribusinya normal ya. Ya, Anda perhatikan ya, maksudnya distribusi normal itu data akan berada pada kebanyakan ya, kurang lebih ya, itu ada di sekitar means ya. Mungkin kalau plus 1 min 1 itu sekitar 60-an% data berada pada sekitar min. Sederhananya misalkan kalau Anda ya di kelas kemudian hitunglah berat rata-rata atau tinggi. Kurang lebih ya mungkin mahasiswa semester 3 atau semester 5 itu misalkan beratnya rata-rata 50 misalkan.
Ya kurang lebih nanti individu-individu itu kalau ditimbang ya kurang lebih ya 45 sampai mungkin 55. Sangat jarang yang ekstrim misalkan 80, 90 ada cuma 1 2. Jadi normalnya ya akan banyak berada pada pertengahan. Itulah gampangnya ya. Jadi kita ini kalau kita lihat penduduk Indonesia ini mayoritas miskin, sedang, atau sangat kaya. Kebanyakan jawab sedang. Itulah normalitas ya. Jadi data itu akan banyak berada di sekitar min, rata-ratanya. Misalkan tingkat ekonomi di Indonesia kebanyakan sedang ya. Kaum menengah itu kan yang paling banyak. Itu distribusinya secara umum ya, menjelaskan. Oke, sekarang kita akan lanjut step berikutnya yaitu pengujian hipotesis ya. Oke, jadi kita lakukan uji asumsi, kemudian selanjutnya yang kita lakukan adalah pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini di dalam proses statistik inferensial itu menjadi penting ya. Karena kita ingin menarik kesimpulan dari sampel kemudian kita generalisasikan ke populasi. Yang perlu kita perhatikan di dalam pengujian ini adalah tingkat signifikansi dan nilai P-nya ya. Untuk menentukan apakah diterima atau tidak. Nah, hipotesis ini sudah kita pelajari ya di metodologi penelitian. Nah, sekarang kita buktikan apakah hipotesis itu diterima atau tidak. Nah, jadi pengujian hipotesis yang pertama langkahnya adalah nyatakan hipotesis itu. Ya. Kemudian kita tentukan kriteria atau level signifikansinya. Biasanya di ilmu sosial itu ada yang 1% atau 0,01, 0,1 atau 5%, 0,05. Umumnya kita menggunakan 0,05. Kemudian lakukan uji statistik dan tarik kesimpulan. Ini kurang lebih ya cara. Oke, kemudian kaidahnya di dalam pengujian hipotesis ya, ini ya. Nah, jadi kalau P ya, nilai P-nya lebih besar daripada 0,05, berarti itu tidak signifikan. Artinya, 0 ini adalah hipotesis 0, ada yang kita hipotesis 0, ada hipotesis alternatif. Artinya, hipotesis 0-nya diterima atau hipotesis alternatifnya, hipotesis 0-nya diterima atau hipotesis alternatifnya ditolak, sorry. Maksudnya di hipotesis 0-nya diterima berarti tidak ada hubungan ya. Atau alternatifnya ya, ditolak ya. Kalau P lebih kecil dari 0,05 ya, ini nilai alfa ya, berarti hipotesis 0-nya ditolak ya. Yang diterima adalah alternatifnya. Demikian yang 0,01, 0,01 atau 0,001 ya. Jadi yang 0,01 ya, ini signifikan di level 0,05, 0,01, tetapi tidak signifikan di 0,01. Jadi yang paling tinggi, yang ke tingkat akurasiannya adalah 0,001. Dan umumnya di psikologi pakai 0,5 ya. Jadi ini tingkat keakurasian ya. Tingkat errornya hanya 5%, ini 1%, ini 0,1% ya. Oke, itu ya kaidahnya. Nah, misalkan ini data yang kita sudah pakai ya. Seorang peneliti melakukan penelitian hubungan kepercayaan dosen dengan motivasi belajar pada mahasiswa dilakukan pada 90 mahasiswa. Hipotesisnya, ini kita nyatakan hipotesisnya ya. Ada hubungan kepercayaan dosen dengan motivasi belajar pada mahasiswa. Semakin tinggi kepercayaan, maka semakin tinggi motivasi belajar mahasiswa. Ini hubungannya atau arahnya apa? Positif. Karena X-nya tinggi, kepercayaan, Y-nya juga tinggi. Maka pertanyaan, lakukanlah uji hipotesis. Nah, ini bentuk langkah-langkah yang lebih operasional ya. Nyatakan hubungan hipotesisnya, apa hubungannya kepercayaan dengan motivasi belajar. Pilih level signifikansinya 5% 0 atau 0,05. Lakukan uji asesmen statistik, kemudian lihat nilai R dan nilai P-nya. Kemudian bandingkan nilai P dengan signifikansinya. Kalau P-nya lebih kecil dari 0,05 maka H alternatifnya diterima atau sebaliknya ya. Buatlah kesimpulan, misalkan ada hubungan positif dan signifikan antara kepercayaan dan motivasi. Ini langkahnya. Nanti kita akan coba praktekkan di programnya. Ya.
Baik ya, ini apa namanya, uji asumsi ya. Uji asumsi ini yang pertama normality ya. Ini normality kaedahnya adalah P-nya lebih besar daripada 0,05. Caranya bisa kita cek gambar atau grafik, dan cara yang kedua adalah uji statistik menggunakan Shapiro-Wilk ya. Oke, sekarang kita coba satu pertama, uji asumsi ya. Oke, silakan dibuka datanya, kita buka Jamovi-nya ya. Oke, langkah pertama ya, kita bisa lihat untuk cek asumsi ya, gambar ya. Gambar ini kita bisa cek ya, tadi kan variabelnya ada dua ya. Yang pertama adalah kepercayaan ya, dan motivasi ya. Nah, langkah pertama bisa kita gunakan ya, kalau untuk cek normality-nya adalah dengan gambar, bisa ya di eksplorasi, kita bisa lihat di scatternya ya. Deskriptif coba kita lihat. Nah, di plot ya. Kita masukkan kepercayaan dan motivasi ya. Nah, ini cara gambar ini melihat ya, ini di histogram. Kita lihat nih. Jadi kalau kita lihat ya, ini secara gambar ya. Jadi secara gambar ini kelebihannya lebih praktis ya, tetapi akan lebih akurat kalau kita menggunakan uji statistik ya. Nah, cuma nanti ada kelebihan, ada kelemahannya. Kalau kita lihat ini data, ini cenderung mencengnya ke kanan ya. Nih, sementara motivasi cenderung ya ke kiri. Nah, kalau ya data yang normal ya, kalau kita bisa lihat ya, nah, ini datanya normal itu kurang lebih seperti ini ya. Nah, jadi memang sempurna ya. Nah, kalau yang motivasi kan agak menceng ke kiri ya. Nah, tetapi ini kita harus buktikan lagi ya. Apakah benar-benar data ini normal atau tidak? Kita bisa memastikan dengan uji statistik. Nah, uji statistik kita di sini di Jamovi ya. Kalau kita klik analisis ya, korelasional di sini tidak tersedia ya. Jadi tidak ada ininya untuk uji asumsinya. Kita bisa pakai analisis ya, kemudian kita pakai t-test saja. Kita pilih one sample t-test ya. One sample t-test kita masukkan kepercayaan dan motivasi. Kemudian kita klik normality test ya, atau bisa juga QQ plotnya juga dicek ya, gambarnya ya. Nah, ini QQ plotnya ya. Kalau dia normal, dia cenderung akan mengikuti garis ya. Ini sebenarnya agak ini ya, tipis ya. Nah, ini yang satu lagi. Nah, sekarang kita lihat yang ininya. Nah, yang kita lihat adalah normality test Shapiro-Wilk. Jadi dia menggunakan Shapiro-Wilk ya. Ada berapa yang lain kita gunakan, tapi di Jamovi ini dia menggunakan Shapiro-Wilk ya. Lebih akurat ya, mungkin recommended dari para ahli. Ini kalau tabel atau data kepercayaan ini hasilnya 0,9 dengan P-nya 0,001. Sedangkan motivasi ya 0,008. Walaupun motivasi ini lebih ini ya. Cuma kita lihat ya, catatannya adalah datanya tidak normal karena kaidahnya adalah P-nya harus di atas 0,05 ya. Jadi kalau kita lihat gambarnya ya dia menceng ke kiri, menceng ke kanan. Kalau motivasi agak mending sedikit ya. Nah, tapi tetap dia agak menceng ke
kiri. Dan dari hasil statistik Shapiro-Wilk datanya tidak normal ya. Nah, ini ya. Nah, ini hasil yang tadi ya. Jadi cenderung tidak kepercayaan ya, tidak normal ya. Jadi ini memastikan ya bahwa data kita tidak normal. Apa yang kalau data kita tidak normal? Sebenarnya ada berapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama kita hilangkan data-data yang outlier. Outlier itu yang penyimpang ya, ekstrem tinggi atau rendah, gitu ya. Atau kita transform data. Pada kesempatan hari ini kita tidak belajar tentang transform data ya, tapi kita hanya melihat ya atau menguji ya asumsinya. Solusi yang berikutnya kita bisa menggunakan analisis non parametrik ya, karena datanya tidak normal ya. Oke, tapi kita abaikan dulu lah itu ya. Kita akan coba analisis yang lainnya. Kemudian yang uji asumsi yang juga kadang sering digunakan adalah linearitas ya. Nah, linearitas ini kalau kita lihat ya, melihat hubungan antara X dan Y kemudian ditarik garis lurus ya. Bisa kita lakukan dengan scatter plot ya. Jadi kita dan juga uji statistik ya. Cuma di Jamovi saya belum menemukan uji statistiknya ya. Karena di scatter plot bisa kita klik ya. Jadi kita ingin lihat arahnya ya. Kita bisa klik di eksplorasi, kita klik scatter plot, kita masukin ya kepercayaan ya, dan motivasi gitu ya. Kita cek linear ya. Jadi secara umum titik-titik ini bisa ditarik garis lurus ya. Berarti cenderung kalau kita lihat ini datanya masih bisa ditarik garis lurus ya walaupun menyebar ya. Yang outlier itu maksudnya seperti ini ya. Ini yang di ujung ya. Ini kalau dihilangkan data itu akan cenderung linear dan akan normalitinya ya itu akan lebih besar ya peluangnya. Itu ya cara asumsi yang kedua. Sekarang kita masuk ke analisis ya, pengujian hipotesisnya ya. Untuk menguji hipotesisnya sederhana sekali ya. Jadi kita abaikan dulu ya, kita bisa langsung sekaligus menguji ya. Jadi pertama kita klik analisis, kita pilih regresi ya. Di sini ada korelasi metrik, parsial, linear ya. Kita akan fokus hari ini korelasi metrik ya. Selanjutnya nanti minggu depan kita fokus ke regresi ya. Korelasi ya. Kemudian kita masukkan variabel yang kita ingin uji ya. Tadi kan motivasi, kepercayaan dengan motivasi ya. Ini hasilnya. Kemudian kalau kita ingin tambahkan Spearman, jadi kan ada Pearson, ada Spearman. Jadi Spearman ini sama Kendalls ini adalah non parametrik ya. Kita pilih Spearman ya. Karena dia tadi non parametrik, tapi kita juga klik Pearson ya, kita ingin tahu ya. Ternyata kita lihat di sini ya. Di sini ada Spearman-nya ya. 0,003 ya. R-nya, row-nya 0,307. Kalau persennya nggak jauh beda ya, 0,378. Ininya p-value-nya 0,001. Kalau kita ingin nambahkan flag signifikan korelasinya, ini artinya dia signifikansi pada level apa. Kalau kita lihat di sini, ya persen korelasi ini ada 3 bintang. Berarti 3 bintang itu yang ini. Signifikansinya berarti di level P lebih kecil 0,001. Sementara yang Spearman hanya 2 bintang berarti hanya pada P001. Kalau kita menggunakan kaidah 0,05 maka semuanya masuk ya. Artinya hipotesisnya diterima, signifikan ya. Kemudian kalau kita tambah N-nya, kita ingin melihat N-nya berapa? 90. Kemudian kalau kita tingkat keyakinan kita tambahkan confidence intervalnya ya di sini juga ada ya. Ini yang 5% ya tingkat kesalahannya, 95% yakin kita berada pada uppernya yang di tingginya sekian dan rendahnya sekian, rentangnya ya ini bahwa data kita ya dinilai rentangnya sekian ya, tingkat kepercayaan mulai dari 0,01 sampai 0,5 gitu ya. Baik,
Ya, jadi ini ya cara kita menguji hipotesis dengan analisis korelasional. Nah, kita bisa lihat ya, apa artinya. Nah, ini tadi ya, korelasi personnya misalkan kita gunakan person ya. Jadi person sama Spearman sama ya, sama-sama signifikan ya. Hasil nilai R-nya 0,378. Jadi kalau kita lihat di interpretasi tadi, ini masih lemah ya. Karena yang menengah itu 0,4 ke atas ya. Kemudian p-value-nya di bawah 0,001 ya. Nah, jadi artinya apa? Hipotesis yang kita ajukan ya ada hubungan ya antara kepercayaan dengan motivasi itu diterima. Ya, jadi ada hubungan signifikan. Hubungannya bagaimana? Hubungannya positif ya. Artinya apa? Semakin tinggi kepercayaan, maka semakin tinggi pula motivasi belajar mahasiswa. Jadi ini yang kita peroleh dari uji hipotesis menggunakan Jamovi ya. Nah, untuk JSP kurang lebih hampir sama ya caranya ya karena memang fitur-fiturnya relatif mirip ya. Baik ya, jadi itu langkah-langkah di dalam pengujian analisis korelasional dengan korelasi person dan juga korelasi Spearman ya. Kesimpulannya bahwa ketika kita ingin melakukan uji korelasional, maka bisa kita lakukan yang pertama uji asumsi dulu. Kalau asumsinya, jadi asumsi itu secara umum ya, ada dua ya. Jadi asumsi kalau kita ingin memilih statistik parametrik, kita pilih uji asumsi. Uji asumsi ini ada beberapa kriteria. Misalkan kalau yang statistiknya adalah normalitinya terpenuhi, misalkan ya. Kalau yang non-statistik, apakah data kita interval atau ordinal? Kalau kita datanya ordinal, berarti itu non-parametrik ya. Kemudian ada juga yang menambahkan random. Kalau kita mengambil data itu random, berarti itu bisa kita lanjutkan ke uji normality. Kalau yang tidak random, ya mungkin langsung saja kita menggunakan non-parametrik ya. Nah, tapi itu masih ada pro kontra ya. Pro kontra artinya apa? Nah, terkadang di dalam penelitian, laporan penelitian, uji asumsi-asumsi ini tidak terlaporkan ya. Karena beberapa ahli ya mengasumsikan bahwa datanya kalau sudah banyak datanya diasumsikan normality ya, normal ya, tanpa perlu lakukan uji secara statistik ya. Yaitu pendapat beberapa ahli ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang teknis uji hipotesis secara statistik ya dengan menggunakan Jamovi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.